Dalam 100 hari, Al-Qassam telah berhasil melumpuhkan 1.000 kendaraan militer Israel, kata Abu Ubaidah. نحيي الأيدي الضاربة الوفية من مقاتلي أمتنا في لبنان العطاء والبطولة، وفي يمن الحكمة والإيمان، وفي العراق وفي كل ساحات أمتنا. Abu Ubaidah, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam mengatakan pada hari Minggu bahwa milisinya akan terus melakukan perlawanan dan setelah 100 hari perang, anggotanya telah melumpuhkan 1.000 kendaraan militer Israel. Milisi Islam masih melakukan perlawanan ketika pertempuran dan serangan Israel terus berlanjut, menyebabkan 125 orang tewas dalam beberapa jam terakhir. Kami juga telah melakukan ratusan operasi militer yang berhasil di semua titik pendudukan, invasi, dan agresi Israel, kata Abu Ubaidah Obeida dalam pidato yang baru-baru ini beredar di media sosial. Dalam pidatonya Al-Qassam melalui juru bicara Abu Ubaidah mengatakan beberapa hal penting selama 100 hari. Termasuk mereka telah menargetkan dan melumpuhkan 1.000 kendaraan militer Israel di Gaza selama 100 hari. Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Abu Ubaidah. Pertempuran Badai Al-Aqsa merupakan pertempuran penting dalam sejarah bangsa dan umat serta seruan yang dimunculkan untuk kebebasan seluruh bangsa. Informasi yang kami terima dari berbagai kelompok perlawanan menunjukkan bahwa mereka akan memperluas serangan mereka dalam beberapa hari mendatang jika agresi terhadap Gaza terus berlanjut. Al-Qassam tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatan kita untuk merespons pembunuhan dan kejahatan Israel terhadap Gaza. Al-Qassam melakukan pukulan hebat terhadap Zionis Israel dan kami terus melancarkan pukulan yang lebih hebat terhadap musuh dibandingkan serangan pada tanggal 7 Oktober. Sebagian besar amunisi dan senjata yang digunakan para pejuang Palestina gunakan berasal dari dalam negeri yang diproduksi oleh Brigade Qassam. Industri-industri ini tidak akan efektif melawan persenjataan kotor Amerika jika bukan karena industri yang lebih signifikan, pejuang mujahid Palestina yang kemauan dan tekadnya, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat bertahan. Apa yang akan dilakukan oleh teknologi dan senjata mematikan terhadap kekuatan keimanan seorang mujahid yang menghabiskan 2 bulan atau lebih dalam posisi bertahan, menunggu kemenangan atas musuhnya, memperhitungkan semuanya demi Allah, dan beriman pada tujuannya? Kesaksian para mujahidin kita yang heroik kembali dari garis depan menegaskan keimanan dan kebesaran mereka. Para pejuang kami kembali dengan kesaksian yang mengejutkan tentang kurangnya kepercayaan di antara para prajurit IOF dan bagaimana mereka melarikan diri meski membawa senjata dan peralatan. Ilusi kepahlawanan yang ditampilkan oleh tentara pendudukan menjadi bahan cemoohan bahkan bagi anak bungsu Palestina. Pengumuman musuh mengenai pencapaian hayalan mengenai roket dan terowongan menjadi bahan cemoohan bagi kita, dan akan tiba saatnya kita membuktikan kebohongan mereka. Pembicaraan apapun selain menghentikan agresi terhadap rakyat kami tidak ada nilainya. Pengungsian dan penghancuran tanpa pandang bulu tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka selain rasa malu, dan mereka belum menemukan satupun tahanan, sama seperti topeng yang telah terlepas dari entitas teroris yang agresif ini. Nasib banyak tahanan menjadi tidak diketahui selama beberapa minggu terakhir. Kemungkinan besar banyak tahanan yang terbunuh dan Israel bertanggung jawab atas nasib mereka. Bentrokan sengit terjadi di Han Yunis, Gaza Selatan, beberapa tank dan kendaraan Israel dihancurkan oleh pejuang perlawanan selama beberapa hari terakhir. Pada tanggal 14 Januari, bentrokan sengit terus terjadi antara pasukan Israel dan perlawanan Palestina di kota Han Yunis di selatan jalur Gaza. Bertepatan dengan berlanjutnya pemboman tanpa pandang bulu oleh Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel melancarkan beberapa serangan terhadap rumah-rumah dan kawasan pemukiman di sebelah timur Han Yunis.
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu pagi, Brigade Qassam Hamas mengumumkan serangan yang menghancurkan tank Merkava Zionis dengan RPG Al-Yasin 105, serta bentrokan hebat dan tembakan hebat yang menyasar pasukan khusus Zionis Israel di Han Yunis. Brigade Qassam merilis rekaman sehari sebelumnya, 13 Januari, menunjukkan pejuang mereka menghancurkan beberapa tank Israel di Han Yunis, beberapa di antaranya dari jarak dekat. Melalui saluran media mereka, Brigade mengumumkan pada hari Sabtu pagi bahwa mereka menghancurkan beberapa tank dan kendaraan Israel dengan RPG dan alat peledak. Mereka juga mengatakan mereka berhasil menargetkan helikopter Israel dengan rudal permukaan ke udara di atas Han Yunis. Beberapa tentara tewas dan terluka selama operasi mereka pada 13 Januari, kata kelompok perlawanan. Brigade Quds dari Gerakan Jihad Islam Palestina, PIJ, juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Israel di Gaza Tengah pada hari Sabtu, di sebelah timur Camp Maghazi dan Bureij tempat perlawanan masih bercokol. Sementara itu, pesawat-pesawat tempur Israel dengan ganas membombardir Han Yunis dan daerah lain di jalur Gaza pada hari Sabtu. Tentara Israel menyerang Han Yunis pada awal Desember setelah pengumuman bahwa perang darat diperluas ke selatan Gaza. Sejak saat itu, mereka tidak mampu membersihkan daerah tersebut dari para pejuang perlawanan dan menghadapi konfrontasi sengit serta kerugian besar setiap hari. Pasukan Israel menghadapi kesulitan serupa di seluruh wilayah tersebut. 125 orang tewas di Gaza dan 265 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir akibat pemboman tanpa pandang bulu Israel, Al Jazeera melaporkan. Pada 12 Januari, rekaman di media sosial menunjukkan beberapa pekerja pertahanan sipil dan ambulans dibom secara besar-besaran.